gimana nih? Nah itu. Lalu mulai juga lihat pertimbangan ke depannya bakal gimana. Oke, apalagi sekarang semuanya serba gambling, ya kan? Kerja oke, kuliah iya, main saham oke. Taunya nanti tiba-tiba sahamnya anjlok. Bayangkan, kita harus lihat kesempatannya, pertimbangan juga ke depannya kayak apa. Ya kan, karena semua nggak pasti sekarang. Berubah-ubah dan sangat cepat. Bisa hari ini naik banget, besok bisa anjlok banget. Nggak ada yang tahu. Ya kan, contohnya kayak gitu. Ini mulai lihat skala prioritas kita seperti apa. Gitu ya. Nah, simpelnya gitu ya. Sekarang mungkin di depan kalian ada kertas, kertas atau ya gadget HP boleh lah ya. Boleh dikeluarin dulu kertasnya atau enggak gadget yang bisa dipakai buat nulis atau buat pakai ngetik. Oke, okay. Udah. Jadi siapin kertas, alat tulis lah ya, atau kalau nggak ada ya pakai handphone gitu, bukan notes. Nah, contoh gitu ya, anggaplah kita punya, silahkan tulis gitu ya di kertas atau di notes handphone masing-masing. Apa sih hal-hal yang penting buat kita gitu ya. List aja sebanyak mungkin, as many you can. Yang menurut kalian itu kayaknya penting di hidup kalian gitu. Pacar kah, mantan kah, terus siapa lagi, calon pacar mungkin, atau calon istri, atau mungkin ada yang udah berumah tangga juga, anak, terus apa lagi, Eh, geng main gitu kan, ya di list sebanyak mungkin menurut kalian tuh penting di hidup kalian. Pekerjaan, saham, NFT misalnya, atau apa lagi, macam-macam lah ya. Nah, tiap orang, tiap culture pasti beda-beda lah ya tiap orang. Oke, 1 menit, coba di list kira-kira apa sih yang penting menurut kalian gitu ya. Oke, 30 detik lagi. Oke, yang penting menurut kalian. Boleh sebut nama gitu ya atau enggak ya, bagian sesuatu. Oke, ada yang belum? Belum? Yang udah boleh raise hand mungkin biar tahu yang udah siapa aja. Raise handnya di ini nih, di Zoom. Nah, jadi kelihatan. Di Zoom, Han. Ya kelihatan, Han. Angkat tangan isi pegel, Han. Oke, yang lain. Yuk, yang penting menurut kalian, apa aja sih dalam hidup kalian? So far yang penting. Oke, 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 udah hampir semua lah ya, lumayan. Nah, dari yang penting-penting tersebut gitu ya, itu kan pasti penting buat kalian ya. Pilih 5 yang paling penting. Dari sekian banyak tuh ya, biasa kan ada kalau juara tuh 5 besar. Nah, coba 5 besarnya apa sih? Kalian tandain. Oke,
Udah 5. Langsung kayaknya, aduh 5 apa aja ya. Taunya sebelahnya ada pacarnya atau pasangannya gitu ya. Taunya dia nggak masuk lagi, repot. Oke, udah ada yang belum? Oke, udah 5 ya. Buletin aja 5 gitu ya. Oke, sekarang kita persempit sedikit. Dari 5, tandain lagi, coret 2. Oke, dari 5 yang udah dibuletin tuh ya, coret 2. Berarti tersisa tinggal 3. Oke, udah coret 2. Ini paling agak sulit ya, harus coret lagi. Repot. Oke, udah coret 2. Sekarang, uh, dari 3 yang tersisa, pilih satu yang paling penting. Silahkan buletin. Itu ya, aduh kata si Edwin. Naon deh pilih satu ya. Udah banyak, pilihnya satu. Oke, yang satu itu dibuletin paling gede. Oke, karena paling semangat Edwin ya. Win, win. Yang dibuletin apa Win? Yang di lu Win? Eh, belum Pak. Buruan Win. Kenapa udah Pak? Apa Win? Kerohanian Pak. Oh, oke. Kenapa rohanian Edwin? Eh, hubungan pribadi saya akan yang Maha Esa itu lebih penting bagi saya Pak. Oh, oke. That's good. Oke. Kalau adek deh. Kalau adek yang tersisa apa deh? Keluarga, Pak. Widih. Kenapa keluarga adek? Soalnya mau sejauh kita melangkah bakalan balik lagi sama keluarga. Widih. Keluarga cemara banget ya. Luar biasa. Oke. Kalau Andri. Oke. Kalau Andri yang tersisa apa Andri? Orang tua, Wis. Kenapa orang tua? karena kalau nggak ada dorongan orang tua nggak bisa jadi orang, Pak. Oh ya bener juga ya. Iya. Oke. Thank you. Kalau Shanice. Halo Shanice. Halo Pak, Kalau Shanice yang terakhir apa Shanice? yang terakhir Tuhan Pak. Oke, kenapa Shanice? Karena saya ngerasa perjalanan saya sampai ada di sekarang itu semuanya terjadi karena Tuhan gitu, rencana Tuhan dan atas bantuan Tuhan. Dan semua rencana-rencana kedepannya pun pasti dengan bantuan Tuhan gitu. Oke, wow, good. Bisa sendiri. Oke, thank you Shanice. Ya Pak. Kalau Han, gimana Han? Kalau saya kan terpenting relasi Pak. Oh, yang terakhir dibulatkan relasi. Ya. Kenapa Han? Mencakup semuanya gitu. Ya relasi antar keluarga, antar Tuhan, sama Tuhan, sama teman dan yang lain gitu. Kalau yang sisa 2 lagi kamu coret apa Han? Kesehatan sama masa depan. Wow, oke. Ini penting relasi ya. Mustaqim deh, paling semangat dah. Sama anak Pak. Yang tersisa 1. Iya, ada 1 anak. Oke, kenapa bro? Karena anak itu kayak investasi itu. Saya hidup di masa tua nanti, investasi saya itu ya anak. Gimana saya nanti ya tergantung sama anak. Bisa demi anak tuh kadang bisa lupa diri sendiri, lupa kesehatan, lupa segala lainnya. Kalau saya. Lebih luar biasa ya. Oke, kalau Pak Evander kayaknya langsung ngangguk-ngangguk nih. Kalau Pak Evander kira-kira apa ya? Yang terakhir atau yang dibulatkan? Yang terakhir berarti yang dari 3 yang dipilih 1 itu apa?
Saya penghasilan sih Pak. Oke, kenapa Pak Evander? Ya karena itu berguna untuk apa yang akan saya rencanakan ke depannya kan pasti mungkin segalanya butuh uang ya Pak ya. Jadi Oke, ya saya butuh penghasilan juga sih Pak. oke, oke. Thank you Kerja Pak keras lah Evander. begitu, siap. Oke, oke. Banyak hal gitu dan pasti tiap orang beda-beda gitu kan ya, tergantung sikon, tergantung uh, hidup kita masing-masing juga. Tapi balik lagi, apa yang penting itu akan mendirect kehidupan kita, betul ya? Karena pastinya itu akan jadi fokus utama, itu yang akan paling banyak menghabiskan pemikiran, tenaga, resource kita gitu. Karena itu yang penting buat kita, gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari tadi juga skala prioritas ya kan, pasti yang pertama tingkat urgensinya. Dia penting atau enggak? Karena kalau dia penting, pasti dia bakal masuk schedule utama kita. Ya karena apapun yang terjadi gitu ya. Kalau misalnya tadi anak atau keluarga atau segala macam, pasti dia bakal jadi unit yang utama. Oke. Nah, dari prioritas ini kita akan masuk gitu ya ke yang namanya prioritas gitu ya. Kenapa jadi prioritas? Karena yang pertama, if we don't live by priorities, we live by pressure. Gitu kan. Kalau kita nggak hidup dalam prioritas gitu ya, nggak tahu mana yang penting, mana yang enggak, kita akan hidupnya cuma capek, namanya di pressure, ditekan. Karena kita nggak punya prioritas, nggak ada yang penting. Nah itu, jadi hidupnya only by just pressure demi pressure. Nah itu. Dan sebaliknya gitu ya, if we don't, ini bukan love ya, ini live by our own priorities. Kalau kita nggak hidup dengan prioritas kita gitu ya, kita akan hidup dengan prioritas orang lain. Karena kita nggak punya prioritas, semuanya kita anggap iya aja misalnya. Ya udah, kita akan hidup dengan prioritas orang lain, gitu kan? Nah itu, makanya kenapa jadi prioritas itu hal yang penting. Karena kalau enggak, kalau kita nggak punya prioritas, kita akan cuma hidup dengan pressure. Ya cuma capek, tertekan terus, tapi kita nggak tahu apa yang jadi utamanya kita, gitu kan ya. Lalu yang kedua, kalau kita nggak punya prioritas pribadi, gitu ya, kita akan hidup di bawah prioritas orang lain dan bakal capek karena kita cuma mengikuti orang doang. Nah itu, jadi kenapa prioritas itu jadi hal yang penting. Kalau dari habit pertama, kita proaktif nih, bagus banget udah proaktif, kita udah punya tahu goalnya. Oke, kan begin with the end of mind, tahu tujuan akhirnya mau ngapain. Nah kita akan mulai tuh bikin prioritas gitu ya, atau bahkan kalau di perusahaan namanya adalah visi misi, ya kan, mission statement. Kalau kemarin kan kita punya misinya nih, tapi langkah mencapai visinya itu apa? Nah itu, kalau kita nggak punya ya udah, kita cuma di pressure aja, harus A ya udah diikutin, harus B diikutin gitu, tapi kita nggak tahu kita maunya apa. Nah itu, oke. Nah supaya kita nggak hidup dalam pressure atau dalam prioritas orang lain, kita perlu punya prioritas pribadi kita sendiri, gitu ya. Nah, makanya kalau misalnya menurut Stephen Covey gitu ya, dia ada 4 kuadran, oke, yang based on 2 hal, yaitu important and urgent. Oke, penting atau nggak penting. Kayak tadi tuh udah dibikin kan, penting atau nggak penting nih, ya kan, apa yang penting buat kita, pastinya bakal berpengaruh sama hidup kita. And then gak cuma itu, ada lagi yang pihak yang kedua, yaitu pihak urgent atau nggak urgent, ya kan, mendesak atau nggak mendesak. Karena waktu kita limit gitu kan, oke, ini penting, tapi urgent nggak nih? Nah itu, oke, jadi based on 2 ini ya, important and urgent, penting atau nggak penting, mendesak atau nggak mendesak. Oke, contohnya nih, kalau kita lihat di skala yang pertama gitu ya. Nah, kalau yang di sini di kuadran pertama gitu ya, namanya bilang dia important and urgent, penting dan mendesak. Contohnya, besok ada ujian nih.
Oke, teman atau keluarga ada yang kecelakaan. Oke, atau late for work. Atau misalnya ada project yang harus mendesak, harus udah due date. Gitu kan, udah deadline banget. Oke, atau mungkin kendaraan kita rusak. Jadi itu mengganggu. Gitu kan ya. Nah, ini namanya dibilang the procrastinator. Oke. Dan ini kalau udah urgent gitu ya, udah namanya urgent dan important, berarti harus dilakuinnya kapan? Ya sekarang. Kami udah harus tunda lagi. Gitu. Beda sama namanya not urgent. Oke, dia important gitu kan ya, tapi nggak urgent. Gitu kan. Misalnya kita mau bikin planning sesuatu. Oh, minggu depan ada tugas nih. Ya kan? Ada exercise, oke, atau terus hubungan, atau kita mau relax. Oke, sifatnya penting sih, tapi nggak mendesak, nggak harus sekarang. Gitu ya. Di kuadran yang kedua, kita bisa plan. Iya kan, nanti masih bisa. Tapi yang kita prioritaskan adalah pasti yang important dan urgent. Udah mendesak, penting, ya harus dikerjain. Gitu. Kapan? Ya sekarang. Nah, kalau misalnya important tapi nggak urgent, ya udah masih bisa dipending kan? Ya planning dulu aja. Gitu kan, mau liburan, minggu depan nih Valentine gitu kan ya, mau ngedate, ya bisa di planning. Nggak harus sekarang gitu ngedate nih. Gitu kan, semangat ya Win ya. Oke, lalu ada kuadran yang ketiga, ya kan ya. Ini yang sifatnya not important, nggak penting, tapi mendesak. Ya kan, ada telepon tiba-tiba nih. Ya sifatnya mendesak, harus diangkat. Tapi tiba-tiba ada interupsi sesuatu. Teman ada masalah nih. Ya kan ya, tiba-tiba nggak penting, tapi mendesak. Atau ada pressure tertentu. Nah itu. Oke, nah kalau yang ini, karena sifatnya not important, gitu kan ya, tapi urgent, ya udah, kenapa kalau bisa nggak kita delegasi ke orang lain, gitu kan? Ada temen nih, ada masalah, ya kalau kita memang nggak bisa, ya bisa minta orang lain, karena sifatnya not important, gitu kan? Nah, masuk kalau tadi kan important and urgent, important not urgent, sekarang not important and urgent. Yang terakhir, gitu ya. Ini udah not important, not urgent, nggak penting dan nggak mendesak. Ya kan? Ya nontonlah drakor misalnya, terus jalan-jalan ke mall, gitu kan ya, main game, nggak salah gitu ya, main game, jalan-jalan, it's okay, gitu kan, tapi sifatnya not urgent, not important. Kecuali jalan-jalannya itu buat jalan bisnis, beda lagi ya. Tapi ini sifatnya nggak urgent dan nggak important. Oke? Nah, ini mau nggak mau harus agak disingkirin dulu. Bahkan kalau dari 4 kuadran ini gitu ya, kuadran 1 ke 2 yang atas gitu ya, ini harus jadi fokus utama kita. 3, 4 karena ini nggak important. Ya bisa nanti lah gitu, ngapain. Tapi yang kita fokusin harusnya adalah yang important. Karena dia penting. Penting buat masa depan, kayak tadi kan ya. Penting buat kita sendiri juga. Penting buat banyak pihak. Gitu kan. Makanya ini harus jadi fokus utama. Jangan sampai kuadran 3, 4 yang kita utamain. Apalagi kalau sekarang kan, kalau dulu banget, itu WFH lama banget tuh. Kebayang, udah capek banget gitu kan ya, udahlah mending rebahan gitu kan ya, rebahan mager, ya udah aja itu mah tidur. That's why kenapa kalau bisa kelasnya online adalah harus on cam gitu ya, jadi yang nggak on cam bertobat lah gitu ya, on cam. Tujuannya buat apa? Buat fokus guys, karena kebayang nggak, udah di rumah gitu ya, kalau di rumah gitu kan, udah di kasur terus close cam, aduh itu kasur empuk tuh ya, ngenahen pisan itu.
Makanya saya sendiri aja paling nggak mau online di kosan. Udah bahaya tuh. Apalagi anak kosan gitu kan ya. Cuma ada kasur doang. Udah aja tuh tiduran. Tidaknya nanti nggak tahu bangunnya kapan. Zoomnya udah beres dipanggil nggak tahu, nggak ada yang manggil-manggil, nggak nyaut aja gitu kan. Nah, misalnya ini pengalaman pribadi soalnya. Oke, jadi ini yang terjadi teman-teman. Jadi dari kuadran ini kita harus mulai lihat apa yang jadi penting dan mendesak. Kenapa? Kalau kita nggak benerin ini, hidup kita bakal kacau. Kenapa? Balik lagi, waktu terbatas, ya kan? Semuanya serba terbatas. Apalagi sekarang corona bikin jadi mendesak gitu kan. Udah waktunya cuma terbatas, amit-amit gitu ya. Sakit misalnya, nggak ada yang tahu kan. Nah, kebayang nggak? Kalau kita nggak prioritasin semua dengan baik, sesuatu tuh bisa terjadi tiba-tiba, nggak ada yang tahu. Makanya kita harus lebih prepare buat kayak gitu. Oke, nah itu. Nah, supaya kita bisa lebih ngelihat gitu ya, kenapa prioritas itu jadi satu hal yang penting dan mendesak. Oke, nah ini ada satu klip yang cukup menarik. Ini pembicaranya Stephen Covey-nya langsung waktu dia seminar, bawain seminar gitu ya. Nah, coba kita simak ya. Apa yang terjadi? Your name is? Elizabeth. Elizabeth? You have a work life? I do. Family life as well? Children? Not yet. Not yet. What's the nature of your work assignment? I direct an international firm. An international firm? So you really are interfacing with all kinds of people in the firm and outside the firm. That's right. You want a rich personal life and a rich family life. Do you ever feel like you get bogged down in the thick of thin things? Yes. Well, that might be analogous to all these little, small things that tend to fill our life. And that just little by little, they just accumulate. Now, your job, you can't go above this, is to get all those large rocks in the jar. Good luck. What's that one called? Q2, planning, preparation. Right. Planning, preparation, prevention, and empowerment. Okay, the next rock she's putting in there is called relationships and family. You didn't look at that third rock you put in there. That's employment, some key employment issue, and then you put major projects here. I can't get it above there. I haven't worked it yet. Oh, yeah, that's right. Is that fair? Yeah, that's fair. That's called service, community, church. Do you ever feel like this? Yes. How many feel like this? By moving the little things around, you might squeeze in one more of those big major things. It's almost. Wow, that is good. You know, if it doesn't fit, force it. Here's something that's called urgent and important. It's a quadrant 1 thing that is blindsiding you, that it's your biggest client, that if you don't get back to that client now, you've given up your vacation. And you have no special block of time just for yourself. I'll tell you what you can do if you want to. Like that. You can take a whole different approach. You have a totally fresh bowl. You can work out of a different paradigm altogether. Well, then I'd rather put these in the bottom and then pour the little pebbles on top. Employment, Big opportunity, big opportunity. important and urgent, block of time,
Those young children keep looking at me. Glad my husband's not here. Now I dump these in there. Okay. That's great. Okay. Oke. Hari ini siapa ya yang belum dipanggil ya? Nelson, Nel. What do you think, Nelson? Tadi video tadi Nelson. Menurut lo apa sih tadi video tadi Nelson? Halo Nel. Oke, lagi di luar kayaknya ya. Kalau mic-nya rusak katanya Pak. Oke. Ih, kalian sohib banget ya sampai tahu. Oke. Yohanes, yuk. Iya Pak. Yuk, menurut Yohanes tadi apa sih yang Yohanes lihat? Prioritas atau Nelson? Kalau Yohanes tadi apa Yohanes? Kalau menurut saya sih, kalau dengan menata prioritas yang benar, semuanya bisa ditata dengan baik ya Pak kehidupannya. Oke. Bisa ditata dengan baik kehidupannya. Iya Pak. Oke. Kamu bisa dilihat kalau di video tadi gitu ya. Awalnya adalah semuanya banyak hal-hal yang banyak terjadi dalam kehidupan kita. And then terus si cowoknya bilang, ini ada beberapa hal coba penuhin gitu. Oke, dari stone yang besar-besar itu tadi itu pekerjaan, keluarga, sampai ditumpuk pun tetap nggak cukup, gitu kan ya. Tapi waktu ditanya, ini ada bola lagi yang kosong, coba disusun lagi gimana? Oke, akhirnya boleh disusun lagi satu persatu. Oke, waktu kita tahu prioritas yang benar, gitu ya, waktu kita akan cukup. Seringkali bukannya waktunya nggak cukup, kitanya nggak memaksimalkan waktunya yang ada. Karena waktunya semua 24 jam sama kayak jar tadi atau si mangkok tadi lah ya, mangkoknya sama tapi kalau cara penempatannya beda, hasilnya berbeda. Nah itu makanya kenapa prioritas satu hal yang cukup penting, bukan cukup lagi, bahkan sangat penting gitu ya. Nah kalau kita hubungin lagi sama yang tadi gitu kan, di 4 kuadran tadi, kalau di kuadran 1 berarti mau nggak mau ya harus sekarang dilakuin. Nah sekarang juga sama, kita mulai sama-sama mulai merefleksi lah ya, apa sih satu hal yang urgent dan important harus kita lakuin, and then apa hal yang important dan not urgent dalam kehidupan kita. Nah 2 itu harus jadi hal yang utama. Oke. Nah, dia yang ketiga, yang keempat, kalau ada waktu, nah baru bisa. Dan harusnya gitu ya. Mungkin kalau ada gini, oke, berarti yang semakin banyak di yang pertama, berarti that's really good, betul kan? Tapi kayaknya gue sibuk banget gitu kan. Semuanya important dan semuanya urgent. Oke, tapi itu salah. Oke, nah, kalau bentuknya harusnya tuh zigzag kayak gini. Gitu kan ya. Biasanya kita penuhin tuh sampai kuadran yang pertama. Semua jadi serba urgent. Itu kayaknya semua yang sifatnya dari awalnya not urgent berubah jadi urgent. Dari yang tiba-tiba semuanya not important berubah jadi important. Nah kalau nggak ada prioritas, semuanya bakal jadi berubah kayak gitu. Oke, dan akhirnya apa?
Kalau itu terjadi di kuadran yang pertama gitu ya, kenapa dibilang the procrastinator? Karena motonya adalah I'm going to stop procrastinating, atau saya mau stop buat menunda. Oke, kenapa? Karena kalau kita tunda, kebayang nggak tuh? Semua hal yang important tadi, ya jadinya semuanya terbengkalai karena kita tunda. Jadi kalau di kuadran 1, udah nggak bisa ngapa-ngapain tuh. Mau nggak mau kan harus dikerjain. Oke, tapi kita juga nggak bisa kendaliin yang namanya sakit, atau nggak yang last minute tuh. Tiba-tiba ada meeting, tiba-tiba ada apa, nggak ada yang tahu. Oke, tapi waktu kita nunda di kuadran yang pertama, yang harusnya important dan urgent, yang harus dilakukan sekarang, kita bakal jadi stres. Nah itu. Dan kalau terlalu banyak hal di kuadran 1, kebayang nggak tuh? Semuanya serba sekarang dan mendesak. Nah, yang pertama, jadinya stres dan anxiety. Jadi cemas. Aduh, kalau nggak beres gimana ya? Ntar kalau dimarahin gimana ya? Nah itu. Udah lama-lama dari stres dan anxiety berubah jadi burnout. Jadi lelah. Gitu kan? Dengan semua hal. Udah lelah, kita jadi orang yang mediocre. Ya udahlah, yang penting dikerjain. Nah itu. Jadinya semua seadanya. Padahal, kalau kita bisa ngatur lebih baik, nggak semuanya urgent dan semuanya important, bisa jadi lebih baik tuh hasilnya. Tapi karena semuanya serba mepet gitu kan ya. Bahkan kan dibilang the power of kepepet. Ya bener sih, kalau kepepet tuh biasanya, wah, endorfinnya tinggi gitu kan. Bahasa minum ding dan kayak semuanya serba wow gitu. Tapi kebayang nggak, segala sesuatu yang dipersiapkan pasti akan lebih baik. Semua yang mepet-mepet ya jadinya seadanya. Kan gitu. Meskipun mepet itu lebih enak kayak tahu bulat gitu kan. Kalau mepet kan lebih enak. Tapi kebayang nggak, kalau misalnya sesuatu itu dibikinnya wine gitu ya, anggur, kan dibikin lama, itu kan lebih enak. Beda sama tahu bulat yang instan banget. Nah itu. Beda sama mie instan gitu kan ya. Meskipun mie instan yang goreng gitu kan ya, pakai bawang itu memang paling enak gitu kan. Tapi namanya mie restoran itu pasti kan lebih mahal. Dan lebih enak. Nah, itu. Jadi teman-teman di kuadran pertama gitu ya, kita harus mulai coba dicicil. Karena kalau semua yang numpuk pasti pusing. Gitu ya. Jadi kalau bisa dicicil. Jadi nggak banyak yang di kuadran pertama. Oke, kenapa balik lagi? Banyak orang yang stres, anxiety, burnout, bahkan jadi performance jadi biasa aja, bahkan jadi turun. Karena semuanya serba numpuk. Oke, apalagi di sini kerja dan kuliah. Gitu kan ya. Karena saya pernah merasakan posisi itu gitu kayak, ya ampun Tuhan, kerjaan belum beres, tugas kuliah ada lagi, belum kerja kelompok, astaga gitu kan ya. Nah, kebayang nggak? Itu belum kayak tadi lagi, relationship, belum nanti pergi sama temen, kapan mainnya kalau gitu? Weekend cuma jadi ngerjain tugas misalnya. Nah, tapi kebayang kalau semuanya ditumpuk, nggak dicicil, waktunya jadi habis, gitu ya. Jadi hindari kuadran yang pertama. Gitu ya. Di kuadran pertama kalau bisa kita move ke kuadran yang kedua. Supaya apa? Supaya semua nggak numpuk. Oke. Ini kuadran yang pertama. The procrastinator. Jangan sampai kita nunda. Itu bahaya. Oke. Nah, waktu kita nunda, kenapa bahaya? Nanti ujung-ujungnya bakal jadi feel guilty, merasa bersalah. Coba aja kemarin kayak gini. Nah itu. Lalu udah feel guilty, yang kedua apa? Panik. Wah, besok gimana ya? Wah, nanti gimana ya? Kebayang nggak? Nanti stres sendiri. Udah panik, lama-lama make excuse. Ya udahlah, ini nggak apa-apa deh. Ya udahlah, itu nggak apa-apa. Nah itu. Yang nggak aneh, jadinya mediocre, biasa aja. Harusnya jadi excellent, jadinya cuma mediocre. Nah itu karena menunda. Tapi kalau kita nggak tunda gitu ya kalau ada waktu cobalah dikerjain gitu. Kenapa tidak? Kalau misalnya yang suka baca buku, ada buku yang cukup menarik adalah The Atomic Habit.
gitu kan, dimana power of 1%, satu hari 1% aja dilakuin, lama-lama akan jadi satu yang habit yang baik. Nah itu, ini pun sama, kalau kita satu hari satu, seenggaknya jangan ditumpuk, itu akan jadi lebih baik dibanding kita jadi feel guilty, jadi panic, jadi excuse. Nah itu. Oke, ini kuadran yang pertama. Lalu kuadran yang ketiga tuh ya, yang udah di bawah tuh, yang sudah tidak important itu ya. Nah, motonya adalah tomorrow I'm going to be more assertive, and if that is okay with you. Kita kan jadi tergantung sama orang, karena tunggu yang mendesak-mendesak itu loh. Oke, nah orang yang bisa banyak waktu di kuadran ini akan memperhatikan hal-hal yang mendesak dan mungkin tampak genting atau penting, tapi sebenarnya enggak, gitu. Karena balik tadi sifatnya hanya mendesak. Oke, kuadran ini juga penuh dengan hal-hal yang penting, sekali lagi bagi orang lain, bukan bagi kita. Oke, itu tadi. Kalau kita nggak set prioritas, kita akan di bawah prioritas orang lain. Jadinya orang yang mendesak kita, gitu kan? Dan akhirnya apa? Hasil menghabiskan waktu terlalu banyak di sini menjadi orang yang menyenangkannya bagi orang lain, gitu kan? Ya bagus buat orang lain, buat kitanya enggak. Ya oke. Lalu kita jadi orang yang nggak disiplin, karena harus kita ngelakuin. Tapi karena intervensi orang lain terus, jadi kita yang harus disiplin. Lalu seringkali jadi keset buat orang lain, karena ya kita lagi, kebayang nggak? Kita yang capek akhirnya lama-lama. Harusnya kita bisa prepare buat ke depan lebih baik, cuma jadi mendesak-desakan orang lain doang. Harus ABC, gitu kan? Apalagi tipe-tipe di sini bilangnya apa? Yes man. Ingat ya, bukan berarti kita harus jadi orang yang semuanya di no, enggak. Tapi kadang juga memang kita harus yes buat banyak kesempatan supaya belajar lebih baik. Tapi nggak semua harus di yesin gitu. Karena culture kita biasanya tuh ya, saya sendiri orangnya nggak enakan. Disuruh ini, ya udah deh dikerjain deh. Ya udah deh. Ditelepon, ya oke. Diajak main kemana? Masa nggak ikut? Sombong nih. Ya udah deh ikut. Nah itu. Akhirnya kita cuma jadi desakan orang lain. Jadinya cuma jadi yes man. Tapi kalau kita punya prioritas, kita harus tahu mana harus bilang yes, mana harus bilang no. Gitu ya. Dan ini cukup menarik ya. Jangan membebani diri kamu dengan selalu mengatakan iya. Oke? Sama pasangan. Iya. Ini iya. Ada kalanya memang nggak bisa, ya udah jujur aja nggak bisa gitu. Oke? Atau sama pihak-pihak yang lain gitu. Oke? Karena waktu kita bilang iya, tadi kita udah nambah prioritas baru dalam kehidupan kita. Satu hal yang harus dikerjain lagi. Oke, jangan sampai kita tadi tuh dari kuadran 3 masuk kuadran yang pertama. Ujung-ujungnya apa? Stres, burnout, jadi nggak maksimal. Nah itu teman-teman. Oke, lalu kuadran yang terakhir. Kuadran terakhir adalah bilangnya the slacker atau the laziness, pemalas. Oke, dia suka yang semuanya serba berlebihan nonton, main gadget, sosmed, jalan-jalan, stalkingin IG orang, story orang, TikTok gitu ya, gak salah sih ya. Tapi kalau ada waktunya bisa dipakai buat nilai positif, kenapa tidak? Kenapa? Karena ini kategorinya memboroskan. Ya iyalah udah nggak penting, nggak mendesak gitu kan. Ini paling banyak habisin waktu, hello gitu kan. Dan akhirnya apa? Waktunya jadi waste time, banyak yang terbuang. Hasilnya apa? Jadi orang yang kurang bertanggung jawab. Dan hasilnya apa? Jadi banyak kesalahan. Oke, salah ngatur waktu, jadi salah memposisikan diri dan banyak kesalahan yang dilakukan. Ini tipe yang keempat. Gitu ya. Oke, dan tipe yang paling benar
adalah tipe yang kedua. Oke, kalau keduanya paling banyak, itu yang paling baik. Karena urutannya adalah pasti dari 4, 3, 1. Baru kedua. Kalau banyak di yang pertama, berarti terlalu banyak yang harus dikerjain. Oke, atau bahkan 4 yang terlalu banyak, itu aneh banget. Gitu kan? Harusnya paling banyak itu yang kuadran kedua. Makanya di sini dibilang motonya adalah first thing first. Ini adalah yang paling benar. Karena dia the prioritizer. Dia tahu prioritasnya. Karena nggak jadi semuanya nggak numpuk, semua jadi urgent dan mendesak, tapi dia bisa planningin tuh. Kenapa? Karena dia nyicil. Oh, ini bisa buat minggu depan, ini bisa buat kapan, jadi nggak numpuk. Nah itu. Oke, ini yang paling baik. The prioritizer jadi kita lebih kebiasaan sederhana, namun kuat merencanakan ke depan. Dia mengerjakan pekerjaan rumah, pekerjaan kantornya, kuliah tepat waktu, bahkan bisa meluangkan waktu berolahraga, buat bareng sama orang-orang yang berarti di hidupnya, baik keluarga, teman. Nah itu terjadi. Oke, bahkan dia belajar bilang enggak dengan senyuman. Sorry, nggak bisa. Karena dia nggak prioritasin kehidupan orang lain dalam kehidupan dia. Dia bisa planning semua dengan baik. Ya kan, bahkan banyak orang-orang yang hebat gitu kan, dia sampai butuh yang namanya sekretaris, betul kan, yang ngatur semua jadwal dia, karena dia bisa planningin semua tuh dengan baik, tanggal segini, kan dia udah ngeset tuh, nggak semuanya numpuk. Nah itu, akhirnya apa hasilnya? Dia bisa mengontrol hidupnya dengan baik. Lalu kalau dia bisa mengontrol, pasti bisa seimbang. Bahkan bisa performanya tinggi, karena dia bisa fokus. Gak semuanya numpuk jadi satu. Waktu dia bisa ngatur semua dengan baik, semuanya balance, akhirnya dia fokus, performanya baik. Nah itu, gak aneh orang akan lebih sukses. Ya karena itu. Gitu ya, seringkali bahkan gitu yang kasus-kasus sekarang. Banyak anak gak menikmati waktu dengan orang tuanya. Kenapa? Orang tuanya sibuk. Kebayang nggak? Kita nggak punya waktu bermain dengan teman karena kita sibuk. Nah, waktu sibuk itu apa sih? Sibuk atau sibuk yang produktif itu beda. Sibuk ya semuanya serba numpuk, ya iyalah. Tapi kalau produktif itu beda. Dia bisa melakukan waktu semua dengan baik. Nah itu, jadi teman-teman di habit yang ketiga ini, ayo sama-sama belajar. Buat set prioritas kita tuh apa aja sih? Oke, jangan sampai jadi kacau balau, jadi nggak maksimal, bahkan jadi capek, gitu ya. Kalau sekarang kalian lihat juga banyak berita orang bunuh diri, aneh gitu kan. Kenapa orang stres? Pasti ada masalah. Kenapa orang jadi nggak punya semangat hidup, semangat kerja? Tiap hari masuk kerja kayak, bosen, boring, gini-gini lagi. Gitu kan, karena kerjanya rutinitas. Dan kalau bisa planning ke depan. Nanti saya mau gini. Saya mau kerjaannya bakal lebih baik, gini. Pasti dia tiap hari akan lakuin semua dengan baik. Nah itu. Oke, so terakhir, how to increase time di kuadran 2. Gimana caranya supaya kuadran 2 itu bisa lebih banyak? Yang pertama, di kuadran pertama, kecilkan kuadran 1. Bukan dengan menunda, jangan dengan nunda. Tapi dikecilin tuh nunda-nundanya. Sedikit demi sedikit. Supaya kuadran 2-nya bisa lebih banyak. Oke. Lalu di kuadran yang ketiga, belajar buat say no. Buat hal-hal yang gak penting. Gitu kan, ingat gak semua harus di-yesin. Ingat tadi prinsipnya yang sebelumnya, skala prioritas. Kita punya kemampuan. Bukan robot yang bisa dihajar terus. Robot aja butuh dicas gitu kan. Masa manusia enggak. Lalu kalau di kuadran yang keempat, di aktivitas malas tadi tuh ya. Oke, bukan berarti nggak boleh main. Bukan berarti nggak boleh mager-mageran. Boleh, tapi dikurangin lebih jarang. Supaya waktunya bisa dipakai buat hal lebih penting. Nah itu, seringkali kayak misalnya nih, saya paling suka nonton gitu kan, apalagi nonton Netflix dengan drakor, wah itu terbaik. Nonton 1 episode kurang, episode 2, 3, 4, 5, 6, 7.
gitu kan. Nah, tapi harus dikurangi nih. Hiburan boleh, tapi dikurangi. Gitu ya. Jadi, kalau di kuadran pertama, kurangi nunda. Dicicil, supaya bisa lebih banyak. Lalu di kuadran 3, say no buat hal-hal yang nggak penting. Di kuadran keempat, mulai kurangi tuh hal-hal yang sifatnya nggak penting dan nggak mendesak. Oke, karena itu juga butuh hiburan, tapi nggak too much. Gitu ya. Oke. Ada yang mau tanyain dulu? Ini bahan kita buat UTS 2 minggu lagi. Oke, dan minggu depan kelompoknya chapter yang keempat. Oke, itu akan jadi bahan terakhir kita di UTS. Oke, jadi disiapin buat kelompok yang keempat. Yang belum dapat kelompok, cari kelompoknya ya. Berarti yang udah presentasi udah nggak bisa dibuka lagi. Oke, ada pertanyaan dulu teman-teman semua? Kok Yes. Iya. tapi di luar yang materi tadi, saya mau nanya yang tugas. Tugas tuh gimana sih? Saya masih belum paham. Belum pahamnya gimana? Itu tuh tugasnya tuh kan kalau nggak salah sih visualisasiin visi misi ya. Nah itu tuh maksudnya berupa gambar apa gimana kok? Nah, bebas. Benar-benar bebas. Bebas. Terserah. Oh. Yes. Oke, intinya itu jadi kan itu kan jadi main utama. Gitu kan. Jadi ya bebas kreasiin segimana. Mau bentuknya gambar, mau bentuknya apa? Video, mau bentuknya ya terserah lah. Semenarik mungkin, intinya bukan buat menarik atau enggaknya, tapi gimana kalian tuh bisa menjelaskan visi tersebut gitu. Gitu doang sih. Ada pertanyaan lagi? Makasih ya kok. Yuk. Ada lagi? Ada. Nggak ada. Ingat ya, dicicil guys. Dan gini, jangan jadiin visi itu tugas. Oke? Tapi boleh nggak jadiin visi itu tuh jadi benar-benar main goal kalian ke depan tuh mau ngapain sih? Tujuannya balik lagi supaya kita jadi yang lebih baik. Oke, jangan sampai cuma sekedar tugas, ya udahlah harus dikerjain. Ya betul sih. Tapi ambil value-nya. Nah itu. Oke. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Oke, tugasnya tinggal waktunya deadline-nya 2 minggu lagi ya. Jadi atur waktunya dengan baik. Oke, kalau nggak ada boleh di on cam dulu, kita absen dulu ya. Yang belum absen jangan lupa absen. Oke, sekali lagi jangan sampai masalah sama absen. Yes. Kameranya ini nggak ke detect lagi. Oke, nggak apa-apa. Thank you ya udah ngasih tahu. Oke. Oke, sip, Mel. Oke, thank you semua. Sampai bertemu minggu depan. Oke, jangan lupa tugasnya dipersiapkan ya. Thank you semuanya. See you next week. Dan dengan kelompok 4 ya, jangan lupa kelompok 4. Oke, thank you semua. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Selamat malam. Thank you semua.